Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri dan sahabat Sudacil yang saya sayangi, sebelum kita masuk ke dalam penyampaian materi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu yang semoga bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sarif Buyananto dari SMP Webster. Sebelum kita jauh masuk ke dalam penyampaian materi, saya mau punya pertanyaan nih. Bagaimana sejarah dari baginda Nabi Muhammad SAW mengenai lahir dan perjuangannya dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tahu? Ayo. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu lah, masa enggak? Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan wahyu berupa kitab suci Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama Islam. Beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada 20 April 571 Masehi. Sudah tahu kan kapan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW lahir? Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam materi yang bertema meneladani akhlak Rasulullah SAW. Are you ready? Let's go. Peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah dikarenakan beliau dikucilkan, dilempari batu dan dilempari kotoran unta, bahkan diludahi oleh orang-orang di Mekah. Tapi beliau tidak melawannya meskipun kepala beliau berdarah. Rasulullah SAW hanya membalasnya dengan doa, Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa orang yang telah melempari batu dan kotoran unta. Mereka tidak tahu apa yang aku sampaikan. Subhanallah. Kita patut meladani sikap yang diambil Rasulullah SAW, sabar dan gigih seperti halnya saat ini. Teman-teman, kita tinggal beribadah tanpa ada cacian dan lemparan batu seperti yang dialami Rasulullah SAW. Contoh kecil, bangun tidur lalu mandi dan berangkat ke sekolah. Jika kita mengalami hal serupa seperti Rasulullah SAW, dilempari batu, dilempari kotoran unta, bahkan diludahi, apa yang kita lakukan? Kita pasti marah dan tidak mau memaafkan orang tersebut. Namun saat ini musuh terbesar kita adalah melawan rasa malas. Maka teruslah berjuang untuk melawan rasa malas tersebut, seperti yang diterangkan pada surat Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Sesudah itu Rasulullah SAW melanjutkan hijrahnya ke Madinah dan bertemu dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jamaah, oh jamaah, masih pada semangat tidak? Jangan sampai mengantuk, apalagi tertidur. Nih, saya mau punya pertanyaan nih. Siapa itu kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Siapa? Ayo siapa? Nih, saya kasih tahu. Kaum Muhajirin adalah kaum yang mau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansor adalah kaum dari Madinah menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah SAW membangun masjid bersama kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Langkah-langkah Rasulullah SAW membangun masjid. Pertama, beliau membangun benteng terbuat dari batu bata, batang pohon kurma, atapnya terbuat dari daun kurma. Masya Allah, lihatlah betapa sederhananya masjid yang beliau dirikan, terbuat dari batu bata, batang pohon kurma, dan daun kurma. Tetapi
Beliau tetap melaksanakan sholat berjamaah dengan kaum muhajirin dan kaum ansor. Mengapa? Mengapa kita sudah ada masjid yang kokoh dengan desain modern seakan enggan untuk sholat berjamaah, melainkan alasannya sedang main handphone dan urusan duniawi lainnya. Padahal main game tidak ada manfaatnya, melainkan merusak organ-organ tubuh kita dan pemikiran kita. Lihatlah Nabi kita yang telah mendirikan sholat berjamaah walaupun dengan bangunan yang sangat sederhana. Seharusnya kita malu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah, maka mulai saat ini, bulan Ramadan ini, marilah kita sholat berjamaah agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mempedulikan betapa sederhananya kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis yang diterangkan pada hadis yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah rafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, yang artinya dihadiskan riwayat oleh Abu Hurairah yang dimarfukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Ia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga hikmahnya dapat diambil dari perjalanan Rasulullah SAW untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah, oh jamaah, boleh tidak syarif berpantun? Kalau boleh syarif berpantun dulu ya. Empe-empe campur cuka, Irian Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Kayu papan bunga setanggi. Kapan-kapan kita sambung lagi. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.